Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza dan kali ini Saya Mas Baru. saya kedatangan tamu seorang Pak Ustadz. Namanya siapa Pak Ustadz? Reza Susanto. Namanya Ya. Pak Ustadz. Oh, Fadil. Oh ya. Mas Fadil ini perkenalkan dia salah satu ustadz terbaik putra bangsa. Jangan bohong ini tidak baik ya. Ini penipuan. Tapi di masa Ramadan gini, alhamdulillah ya Pak Ustadz. Bagaimana puasanya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah makan. Alhamdulillah sudah makan. Karena adanya kan hampir mirip. Oh, angkanya hampir Antara mirip. Isya, Maghrib, subuh. Oh, subuh beda ya. Zuhur asar. Mungkin 4 adzan 4 kali. 4 kali. Mantap. Bisa ditiru. Tapi ngomong-ngomong Pak Ustadz, kita kan sekarang apa namanya puasa di tahun kedua di saat pandemi, Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, apa sih bedanya ketika puasa saat pandemi dan di saat tidak pandemi, Pak Ustadz? Puasa saat pandemi biasanya orang lebih senang itu puasa, ibadahnya lancar. Tetapi mungkin masjid masih dibatasi ya. Jadi ada social distancing, penjagaan jarak, kemudian kerumunan juga dihindari. Kalau dulu mungkin kita cari takjil, berkerumun di pinggir-pinggir jalan, mungkin bisa. Tapi sekarang mungkin kurang begitu asik. Dibatasi lah. Ya. Tapi kalau kita lihat di masyarakat mungkin ya kan. Jadi sekarang lebih kurang apa ya, antusias, kurang rame lah Pak ya. Mungkin sudah nggak peduli COVID juga. Udah nggak bersalah Masyarakat di antaranya. Tapi Pak, Kenyataannya memang seperti itu. Oh, iya. Masih banyak. masih banyak Pak. Iya. Ya walaupun masih ada penyakitnya yang harusnya kita hati-hati, tapi mungkin masyarakat sendiri kurang Sudah apa ya? Sudah capek mungkin Pak ya. mungkin capek, tapi juga kasihan orang tenaga medisnya juga. Tenaga medisnya juga. Iya. Kemudian waktu apa namanya puasa kan pasti kalau kita di Malang, kalau kita di Suhat pasti Iya. banyak Ramai. ramai sekali, banyak kakak-kakak cantik menjual takjil. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Terus puasanya bagaimana? ST gambar cantik Pak, menarik minat. Oh menarik. Jual beli ya sekitar tarik menarik konsumen ya Pak. Tapi gini Pak Ustadz, saya punya pertanyaan yang berkaitan dengan Ramadan itu. Iya. Ketika kita puasa itu banyak sekali kegiatan sweeping warung-warung gitu Pak Ustadz. Pernah tahu nggak? Iya. Waktu warung siang hari buka kemudian di sweeping, kan kasihan Pak, sudah pandemi, tidak dapat pemasukan, mata pencahariannya dipaksa tutup kan, Iya. kasihan. Menurut Pak Ustadz sendiri gimana? Apakah itu dibenarkan Pak? Jadi gini, background keilmuan masing-masing itulah yang kemudian memberikan wawasan dan dorongan untuk melakukan tindakan pada masing-masing orang. Jadi seperti di sebuah kitab namanya Hasyiatul Al-Jamal, Hasyiatul Al-Jamal itu adalah syarah Minhajul Tullab. Syarah Minhajul Tullab. Di situ dijelaskan penjelasan dari Muhammad Syihab Ar-Ramli atau yang disebut dengan Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli di situ mengatakan bahwa orang selain orang Islam, baik dia orang musyrik maupun dhimmi ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani, mereka juga dibebani syariat walaupun mereka tidak melakukan puasa itu. Nah, karena itulah, karena mereka dianggap sama hukumnya seperti orang Islam, maka di dalam fatwanya Imam Ar-Ramli mengharamkan memberi minum. Memberi minum saja haram, apalagi jual beli dengan mereka makanan. Nah, itu satu sisi pendapat ya. Satu sisi. Nah, kalau kita lihat di kitab Matan Al-Syija, salah satu syarat untuk seseorang bisa melakukan puasa adalah dia Islam. Nah, kenapa kita memaksakan? Ini pendapat yang lain ya. Iya. Nah,
salah satu syarat bisa dilihat di kitabnya Matan Abi Syuja. Di Matan Abi Syuja itu juga disyarah oleh Mustafa Jibril Buwo, ulama Al-Azhar, yang menjelaskan di situ bahwa yang punya kewajiban puasa hanyalah umat Islam. Selain itu nggak diwajibkan. Untuk apa kita menuntut orang lain? Itu yang pertama. Jadi dua pendapat ini yang bersimpangan ya, jelas bersimpangan dan kontra ini. Tapi juga ada pendapat dalam riwayat At-Tirmidzi, di dalam Sahih Ibnu Hibban itu ada sebuah riwayat yang derajat hadisnya hasan, artinya bisa digunakan sebagai hujjah. Ketika Nabi bertamu pada sahabat perempuan namanya Ummu Umarah. Ummu Umarah ini masih ada hubungan keluarga dengan Nabi. Nabi masuk ke rumah beliau, kemudian Ummu Umarah ini ditanya oleh Nabi apakah ada makanan. Kemudian dihidangkan makanan. Ketika dihidangkan makanan oleh Ummu Umarah diajak oleh Nabi makan, kuli. Kamu juga makan, ayo makan. Kemudian Ummu Umarah mengatakan ini shaimah, saya puasa. Tapi bukan ini shaimah yang artis bukan. Saya sedang puasa. Nah, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, Inna shaim idza ukila indahu. Sesungguhnya orang yang puasa, shaim ini kalau tadi kan Ummu Umarah mengatakan shaimah. Orang yang berpuasa, jadi ada seorang perempuan. Nah, shaim ini umum, general. Jadi Nabi mengeneralkan entah laki-laki entah perempuan, kemudian entah itu puasa Ramadan atau puasa sunnah. Inna shaim idza ukila indahu, ketika dimakan di sisinya orang yang berpuasa, Nabi tetap makan itu. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika di sampingnya ada orang yang makan, salat alaihi malaikat, maka malaikat senantiasa mendoakan rahmat, mendoakan ampunan, rahmat untuk orang tersebut, ampunan untuk orang tersebut, hatta yafrugu min ta'ami, sampai orang yang makan itu selesai dengan makan. Kan luar biasa. Berarti kita kalau ada teman, jangan berlaku nakal ya. Karena Al-Munawi di dalam syarahnya, kalau kita kaji syarahnya, Al-Munawi menjelaskan bahwa karena dengan makan di depan orang yang sedang berpuasa itu hayya dia syahwatahu, itu akan membangkitkan syahwat keinginan makan minum. Nah, tetapi dia tetap bersabar. Dengan kesabarannya malaikat mendoakan ampunan. Salat alaihi malaikat hatta yafrugu min ta'ami. Itu derajat hadisnya hasan, bisa dipakai sebagai hujjah karena hasan. Bahkan Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih berarti. Hasan sahih berarti maksudnya menurut Imam Hajar adalah hasan menurut ulama satu, sahih menurut ulama yang lainnya. Artinya dia bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi ada yang pertama tadi pro kontra mengenai memberi makan kepada orang yang bukan Islam atau non Muslim, bagi pedagang maupun memberi saja itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, bahwa syarat berpuasa itu adalah Islam. Selain Islam tidak punya kewajiban. Nah, sekarang kalau misalnya semua warung tutup, iya. Nah sekarang yang haid, yang menyusui, musafir. Nah, bagaimana mereka akan makan? Rest area tutup. Non-Muslim juga butuh makan. Non-Muslim juga butuh makan. Kita tidak bisa meratakan ini bukan negara Islam. Ya benar. Ya. Tapi kalau yang saya dengar tadi berarti seandainya kita berpuasa dan ada orang makan, Ya, jadi itu pemikiran akal Anda yang baru dengan tercoba. Berarti pahala kita semakin maksudnya semakin tinggi, semakin dapat banyak ampunan dengan puasanya itu. Bagaimana kalau seandainya saya kerja sama dengan teman saya? Nah, Kamu makan dong, aku puasa. enggak beda. Itu namanya khilaf. Oh khilaf. Dalam agama itu namanya khilaf. Khilaf itu sebuah upaya untuk merekayasa terjadinya perubahan suatu hukum. Itu khilaf. Tidak boleh. Contoh, saya pengen mokel. Saya puasa Ramadan ini, saya pengen mokel. Tapi caranya, saya harus menempuh perjalanan 90 km sehingga saya dianggap musafir. Ketika saya dianggap musafir, saya malam Surabaya kan lumayan gitu. Saya bisa mampir di warung makan. Saya musafir. Itu khilaf namanya. Khilaf itu sebuah upaya untuk menghalangi hukum yang sebelumnya kemudian masuk dalam hukum berikutnya. Nah, itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Jangan itu teman-teman. Menurut Imam Bukhari tidak boleh. Menurut Imam Hanafi boleh.
kita belajar mazhab, Imam Hanafi sama sekali, Imam Bukhari sama sekali mengharamkan khilaf. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih karya Imam Bukhari. Tapi kalau Imam Abu Hanifah membolehkan khilaf, karena tidak mungkin kita nggak lepas dari khilaf. Khilaf dan khilaf. Oh, itu keinginan Anda dari khilaf. Berarti kalau menurut Ustaz nih, ketika ada orang-orang yang sweeping seperti itu, sweeping juga boleh, asalkan silakan mau sweeping silakan, tetapi jangan boleh. Jangan boleh itu yang Sweeping hanya ingatkan saja. Bukan mengingatkan saja. Jangan sampai menutup paksa gitu Pak. Nah, menutup paksa jangan. Itu boleh. Kau sapor bibi. Oh, saya tidak menghakimi siapa-siapa. Kebanyakan saya tidak ikut pembawa acara ya. Saya tidak ikut siapa-siapa, saya tidak menghakimi siapa-siapa. Tetapi jangan. Itu mendolimi orang lain. Jangan Pak. Kemudian ini Pak Ustaz, di zaman modern seperti ini Pak Ustaz ya, mau kemana-mana itu kadang dimudahkan oleh teknologi Pak Ustaz. Betul. Misalnya seperti ini, ketika saya mau membaca Al-Quran nih, ketika puasa, saya membaca Al-Quran, saya melihat gadget, melihat HP. Tapi kan saya mau membawa Al-Quran kan juga jarang. Iya. Kalau menurut Pak Ustadz ini boleh nggak? Hukumnya seperti apa sih kalau saya membaca Al-Quran melalui handphone? Tidak masalah. Apa ada perbedaan? Kalau itu murni mushaf memang Mushaf itu apa? Mushaf itu ya buku yang di dalamnya isinya Al-Quran murni, bukan berisikan terjemah. Oh iya. Bukan plus terjemah ya, bukan plus terjemah, bukan plus tafsir, bukan. Tetapi memang mushaf Al-Quran yang murni itu diusahakan jangan sembarangan membawanya dan memang diusahakan untuk bersuci. Di antara pengertian ulama yang menjelaskan tafsir menilai yang masuk ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Tapi di dalam pengertian ulama tahir, mutahharun itu tahir, orang yang suci. Berarti la yang masuk Quran ila tahirun. Di dalam sebuah hadis dalam Sunan dijelaskan la yang masuk Quran ila tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran, maksudnya mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Itu di antara pengertian ayat. Walaupun memang nanti la yang masuk ilal mutahharun itu banyak pengertian lagi yang bisa mengambil Al-Quran adalah hanya yang disucikan, yaitu malaikat Jibril. Itu pengertian yang lain. Cuma ada sebuah riwayat hadis dalam sebuah kitab Sunan menjelaskan la yamassul Quran, lafaznya tegas. Tidak boleh menyentuh Al-Quran, maksudnya mushafnya kecuali orang yang suci. Nah, ini kan bukan mushaf. Dia ada di dalam HP. Sebagaimana di dalam otak kita, dalam pikiran kita ada Al-Quran. Kira-kira kalau pikiran kita ada Al-Quran kemudian dibawa kemana-mana ke tempat kotor, boleh nggak? Misalnya di kamar mandi, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Masa kita nggak boleh ke kamar mandi? Iya boleh. Di dalam pikiran kita pernah hafalkan surat paling pendek Al-Ikhlas lah. Al-Fatihah apa kan? Apa? Nah ada kan dari dalamnya, tinggal dimunculkan sama seperti di HP. Tinggal dimunculkan. Jadi kiasnya sama, kiasannya menganalogikan antara hukum satu kepada hukum yang lainnya sama. Tapi kalau seandainya gini Pak Ustaz, ketika ada acara pengajian nih, yang lainnya kan buka, ya. Tapi kita buka HP, kita googling surat apa, ya. Oh, tidak masalah, Pak ya. Tidak masalah. Karena memang udah caranya udah berbeda. Silakan dimanfaatkan, justru yang penting tajuknya benar. Oh, silakan. Bagi teman-teman yang mobilitasnya tinggi, membaca Al-Quran melalui HP tidak masalah. Oke? Ini promotor membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Misalnya pulang ke rumah baca Al-Quran hatam. Amin. Tapi Pak Ustaz, ketika kita di zaman modern seperti ini Pak Ustaz, ada banyak cara, banyak teknologi. Biasanya Pak Ustaz sering nggak ngabuburit, istilah ngabuburit? Saya biasanya makan bubur. Bukan, maksudnya menunggu berbuka puasa dengan mungkin lihat tiket, lihat gangguan. Tapi itu bukan ngabuburit ya, itu pekerjaan yang belum selesai. Jadi saya libur ya, itu saya akan melakukan itu bersama istri saya jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, sepeda motor keliling perumahan, ngabuburit sampai rumah ada maghrib. Tapi untuk anak zaman sekarang kadang main
ini Pak, sosmed, Instagram, mungkin Facebook atau mungkin media atau mungkin apa namanya TikTok. Dan ketika kita lihat Instagram beradanya itu kan pasti random Pak ya. Iya. Tahu-tahu ada photoshoot, fotonya Ayah Geraldine, fotonya. Kalau menurut Pak Ustadz seperti apa kan kita bukan niatan kita Pak ya? Itu luar biasa itu. Rezeki. Alhamdulillah. Jadi kita mendapatkan rezeki yang tak terhingga. Enggak. Itu salah ya, salah kalian. Saya mau mengikuti pikiran Mas Reza tetapi ternyata kalut pikirannya. Jadi mohon maaf, sebelumnya saya jelaskan dulu. Iya, Ya, innamal a'malu binniyat. Itu hadisnya. Kaidah fikihnya menjelaskan al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu tergantung maksudnya. Pengamalan itu tergantung niatnya. Artinya apa? Ketika awal dia buka Instagram, buka TikTok, itu niatnya untuk apa? Kalau TikTok kan sudah jelas. untuk Kalau buat apa? ya, artinya kalau memang niatnya nggak ada niat maksiat, Iya. nggak masalah. Nggak ada niat maksiat, nggak masalah. Kemudian menjumpai hal seperti itu. Contoh kita di jalan saja. Kita di jalan nggak ingin, misalnya nggak ada niat maksiat, tetapi tahu-tahu ada yang pakai rok mini, kan sama seperti itu. Iya, sama. Nah, terus bagaimana? Apakah kita lihat terus? Kalau Apakah tadi kita itu bader Pak. Nah, sebenarnya yang secara hakiki ya, kalau kita lihat di antara kitab-kitab para ulama, masmumnya, beracunnya menazar pandangan itu sebenarnya kejelekannya seolah-olah itu dohirnya enak kita lihat, tapi sebenarnya meracuni hati kita sampai kotor keruh. Jadi hati itu ibarat rumah, pintu, jendela itu adalah mata, mulutnya hati, telinganya hati. Ketika kita masukkan sesuatu yang buruk ke dalam diri kita, maka otomatis sebenarnya kita ibarat kita masuk ke dalam rumah, kita bawa becek-becek ke rumah, ke dalam rumah, Kotoran. kita bawa kotoran, bawa apapun ke dalam rumah yang bersifatnya jelek, kotor, sehingga mengotori rumah kita sendiri. Kira-kira kalau kita sadar, ya mungkin nggak mau, tapi karena mungkin kita belum sadar ya. Termasuk saya mungkin belum sadar. Saya masih koma. Kita lihat, sadar. Tapi intinya itu. Intinya seperti itu. Intinya bahwa sebenarnya perkara itu tergantung maksudnya. Kalau kita nggak ada niat maksiat atau menjumpai itu ya, kalau memang kita nggak mau maksiat ya, kita langsung mengalihkan pandangan. Tetapi kalau memang diteruskan itu dosa. Iya. Waktu scroll. Kalau nggak apa-apa, kalau menjumpai awal nggak apa-apa. Aku tidak melihat. Iya. Itu maksudnya. Kita pura-pura nggak melihat. Nah. Menarik sekali nih Pak Ustadz ya. Tapi mungkin ini Saya nggak menarik ya, mohon maaf. Saya nggak terima. Mohon maaf rekan-rekan. Saya betul-betul nggak menarik. kajian kita ya Pak, obrolan kita Pak. Saya nggak akan menarik. Nggak menarik. Di dokter nggak saya Pak? Kalau saya menarik hati Mas Reza, tentu istrinya akan cemburu. Tapi sangat bermanfaat sekali ya teman-teman apa yang kita obrolkan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tapi rencananya kita akan kalau ini sukses kita akan syuting lagi Pak ya. Insya Allah. Jangan apa Pak ya. Ya mungkin kapok saya. Demi teman-teman Pak. Kok demi teman-teman? Ya, demikian. Iya. Guyonan bapak-bapak. Oke. Makanya saya sudah bilang dari awal, saya tidak menarik. Tidak menarik Pak ya. Saya menarik, saya tentu sudah dinikah Mas Reza. Nah, tapi saya bukan gay ya. Iya. Tapi ya udahlah. Cukup bagus sekali apa yang kita bicarakan bagi teman-teman. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada ide Silakan ditanyakan ke Mas Reza. Nanti akan dijawab oleh Mas Reza. Saya belum ngomong jadi dulu. Silakan komen, jangan lupa like dan subscribe. Tunggu episode kita selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.